Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu kembali pada pembelajaran daring bersama Spansa Channel SMP Negeri 1 Bukit Kemuning dengan materi garis dan sudut kelas 7 semester genap. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi garis dan sudut, baiklah kita akan mempelajari terlebih dahulu materi tentang garis. Yang pertama, hubungan antar garis. A. Hubungan antara titik, garis, dan bidang. Pada gambar berikut ada titik A yang dilambangkan dengan sebuah noktah. Kemudian ada garis G atau garis RS ya, yang dilambangkan dengan garis lurus. Kemudian ada bidang KLM ya, atau bidang alfa. Baiklah, kita bahas satu persatu. Titik A. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar, tidak mempunyai ukuran atau besaran. Titik dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital. Misalkan titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Nah, sebagai contohnya, gambar ini adalah titik A. Berikutnya adalah garis, ya. Adapun garis dipresentasikan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya, yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya garis K, garis L, garis M, garis N, dan sebagainya. Nah, atau bisa juga kita notasikan dengan titik yang dilewati oleh garis ini. Seperti gambar ini ya, ini adalah garis G melalui titik RS, maka bisa disebut dengan garis G atau garis RS. Terdapat 3 pemahaman yang berkaitan dengan garis ya, yaitu garis, kemudian segmen garis atau ruas garis, dan sinar garis atau sinar. Secara geometri, ketiga pemahaman tersebut kita deskripsikan sebagai berikut ya. Ini titik A dan titik B ya, melalui sebuah garis, maka di sini gambarnya tanda panah di kedua ujungnya. Notasinya adalah AB dengan ada garis yang ada tanda panahnya di kedua ujungnya, disebut dengan garis AB. Yang kedua, di sini ada garis yang berpangkal di titik A dan berakhir di titik B. Ini disebut dengan ruas garis AB ya, ini lambangnya. Yang ketiga, ada sebuah garis yang berawal dari titik A, kemudian melalui titik B dan menggunakan satu arah tanda panah. Ini disebut dengan sinar garis AB. Ya, lambangnya seperti ini. Berikutnya bidang. Bidang alfa atau bidang KLM. Ini adalah bidang ya. Ini namanya ada dua di sini, bidang alfa atau titik-titik yang terdapat pada bidang tersebut. Di sini ada titik KLM, maka bisa disebut dengan bidang KLM. Bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. 1. Hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Pertama, titik terletak pada garis, dan kedua, titik terletak di luar garis. Titik tersebut terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis, atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Pada gambar 7.3 berikut diperlihatkan hubungan titik dengan garis. Gambar 7.3a memperlihatkan titik A yang terletak pada garis L. Ini anak ya. Ini ada titik A yang terletak pada garis L.
Sedangkan gambar B ya, sedangkan gambar B memperlihatkan letak titik B di luar garis titik di luar garis apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari garis ya. Nih bagian yang B nih nak ya. Titik B ini ada di luar garis. 2. Hubungan antara titik dan bidang. Di sini ada titik C pada bidang alfa ya. Kemudian ini ada titik D di luar bidang alfa ya. Ini titik C berada di bidang alfa, sedangkan titik D tidak berada di bidang alfa, maka dikatakan titik D di luar bidang alfa. 3. Hubungan antara garis dan bidang. Ya, di sini ada 3. Yang pertama terletak pada garis. Garis terletak pada bidang. Jadi semua bagian garis ini ada pada bidang alfa. Ya. Yang kedua, garis tidak pada bidang. Nah, yang kedua, garis di luar bidang alfa. Ya, jadi tidak ada titik potong antara garis dan bidang alfa. Yang ketiga, garis L menembus bidang alfa. Di sini garis dan bidang memiliki satu titik potong yaitu titik A. 4. Titik-titik segaris. 2 titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Ya, ini ada gambarnya. Di sini ada garis L dan garis titik A dan titik B terletak pada garis L. Yang kelima, titik-titik sebidang. Ya, di sini ada titik C dan titik D itu terletak pada bidang beta. Maka dikatakan titik C dan titik D ini titik yang sebidang. B. Kedudukan dua garis. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang kedudukan dua garis, baik dua garis sejajar, dua garis saling berpotongan, dua garis saling berhimpit, dan garis bersilangan. Materi ini akan bermanfaat dalam mempelajari materi segi 4 dan segitiga pada bab selanjutnya. Ya. Ada beberapa notasi di sini ya. Untuk notasi dari dua garis berpotongan di sini ada tanda silang. Kemudian notasi dari dua garis sejajar di sini ada tanda atau yang double ya, double. Kemudian notasi dua garis berpotongan tegak lurus seperti ini. Ya, tegak lurus. Jadi garisnya membentuk sudut 90 derajat. Di sini ada beberapa contoh garis-garis ya. Mana yang untuk contoh yang pertama ini gambar dua garis terletak pada bidang alfa, garis C dan garis D. Ya, di sini garis C di sebelah kiri berjarak 1 cm, kemudian yang sebelah kanan berjarak 3 cm. Maka garis ini merupakan dua garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Kemudian yang kedua di sini ada garis E dan garis F ya, terletak pada bidang alfa. Sebelah kiri berjarak 9 cm dan sebelah kanan juga berjarak 9 cm. Karena jarak kedua garis ini sama, maka garis E dan garis F merupakan dua garis yang sejajar. Ya. Jadi ingat ya anak-anak, kalau garis sejajar berarti memiliki jarak yang selalu sama ya. Lambangnya seperti ini ya. Ini garis E sejajar garis F. Berikutnya ada garis K dan garis L terletak pada bidang alfa ya. Di sini nampak hanya seperti satu garis, padahal di sini ada dua garis. Maka garis-garis yang seperti ini disebut dengan garis yang berimpit ya. Kemudian ada garis M dan garis N. Di sini memiliki satu buah titik potong ya. Dengan jarak ujung garis ini sama ya, sebelah kiri 2 cm, sebelah kanan juga 2 cm, tapi di sini ada titik potong, maka dikatakan dua garis yang berpotongan. Lambangnya seperti ini, garis N berpotongan dengan garis M. Nah, contoh lain seperti ini,
tidak hanya satu garis, tidak hanya dua garis yang berpotongan ya, bisa banyak garis. Di sini ada garis L dan K yang berpotongan di titik P. Di sebelah kanan ini ada garis K, L, dan M. Ada 3 buah garis yang juga berpotongan di titik P. Yang terakhir, garis berpotongan tegak lurus. Ya, seperti ini. Jadi, kedua garis membentuk sudut 90 derajat. Maka garis Q dan garis R ini dikatakan dua garis yang berpotongan tegak lurus. Seperti ini ya lambangnya. Ini garis Q tegak lurus terhadap garis R. Sekarang perhatikan kubus balok ya, balok ABCDEF. GH berikut ya, di sini ada garis EH. Ini nak ya, rusuk GH. Rusuk GH ini EH ya, EH sejajar dengan FG. Ya, ini sejajar dengan FG. Selain sejajar dengan FG, EH juga sejajar dengan AD. Ya, EH juga sejajar dengan BC. Nah, tapi garis EH ini berpotongan dengan GH. Ya, garis EH berpotongan dengan GH. Selain berpotongan dengan GH, garis EH ini berpotongan dengan garis HD, HP, HR, HQ. Ya. Kemudian berpotongan juga dengan EA dan EF. Ya, ini namanya garis-garis yang berpotongan. Garis EH bersilangan dengan CG. Perhatikan anak-anak, ini EH ya, berada di bidang ADEH. Kemudian FG ini berada GH. Garis EH bersilangan dengan CG. Ya, CG ini berada pada bidang BC FG. Mengapa dikatakan bersilangan? Ya, karena garis-garis ini tidak pernah berpotongan dan tidak akan pernah tidak akan pernah berimpit, juga tidak akan pernah sejajar ya, garis EH dan garis GC. Walaupun diperpanjang, sama-sama diperpanjang ya. Jadi kedua garis ini tidak akan pernah sejajar, tidak akan pernah berpotongan, dan tidak akan pernah berimpit. Dalam kehidupan sehari-hari nak, garis bersilangan itu kalau kalian melihat jalan antara jalan utama dengan jalan layang ya nak ya. Nah, itu jalan-jalan itu atau jalan tol ya. Jalan tol itu biasanya suka melewati, kalau kita mau keluar itu kita akan melewati bisa mungkin di bawah jalan tol atau di atas jalan tol. Maka jalan layangnya itu dengan jalan yang di bawahnya itu disebut dengan garis atau contoh ya, garis yang bersilangan. Di sini ada garis HP. Nah, garis HP ini juga bersilangan dengan garis EF ya. Nampaknya seperti berpotongan, tapi mereka tidak berpotongan karena garis HP ini tidak bersinggungan dengan EF ya. Atau tidak berpotongan dengan EF. Ini ya, contoh dari garis-garis bersilangan. Pada gambar 7.13, jam menunjukkan pukul 12.00. Posisi jarum jam ya, ketiga jarum jam ya, baik jarum detik, jarum menit, dan jarum jam berada satu posisi yang sama. Maka inilah ilustrasi kita sebagai garis yang berimpit ya nak ya, dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya, baik garis sejajar, berimpit, berpotongan, dan bersilangan. Ada beberapa sifat-sifat dari garis yang saling sejajar ya. Yang pertama, melalui sebuah titik K di luar garis A hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis A.
ya. Jadi hanya bisa dibuat satu garis. Di sini adalah garis B ya, melalui titik K sejajar dengan garis A. Sifat yang kedua, jika garis C memotong garis A ya, dan garis A sejajar garis B, maka garis C pasti memotong garis B. Ini ada garis A dipotong oleh garis C. Garis B sejajar garis A, maka garis C pasti akan memotong garis B. Yang ketiga, jika garis A sejajar B dan B sejajar C, maka A dan C pasti sejajar. Ya, ini garis A yang berwarna biru sejajar dengan garis B yang berwarna merah. Sedangkan garis C di sini ya sejajar dengan garis B, maka garis A pasti juga sejajar dengan garis C. Berikutnya kita akan membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Ya, di sini ada garis PQ ya, dibagi menjadi 7 bagian yang sama panjang, sehingga PA sama dengan AB, sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, sama dengan EF, sama dengan FQ. Jika dari titik A, B, C, D, E, F, dan Q dibuat garis sejajar sehingga memotong ruas garis PR, ya ini garis-garis yang merah, ini adalah garis yang berasal dari titik A, B, C, D, E, dan F ya. Kemudian dibuat garis-garis yang sejajar memotong garis PR ya. Kemudian perpotongannya kita beri garis G, garis H, garis I, garis J, garis K, dan garis L. Nah, titik ya, titik G, titik H, titik I, titik J, titik K, dan titik L ya. Sedemikian sehingga PG ini sama jaraknya dengan GH ya, sama panjangnya dengan HI, sama dengan IJ, sama dengan JK, sama dengan KL, sama dengan LR. Maka akan kita peroleh perbandingan seperti ini. PC ada 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian ya. Kemudian CQ ada 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Maka PC berbanding CQ sama dengan 3 berbanding 4 ya. Kemudian dari titik C ini kita buat garis ya sejajar dengan memotong PR di titik I. Maka berarti di sini kita lihat PI berbanding IR ya. PI berbanding IR. Ini adalah 1, 2, 3 PI, IR-nya 1, 2, 3, 4 ya, sehingga perbandingannya juga 3 berbanding 4. PC berbanding CQ ini 3/4. Bisa kita ubah berarti seperti ini, PC per CQ sama dengan 3/4. PC sama dengan 3/4 CQ. Dan CQ atau QC itu sama dengan 4/3 PC. Ini kita akan mengerjakan soal ya nak ya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X. Nilai X di sini adalah nilai dari titik A ke titik P. Ya, titik X-nya. Sedangkan titik P ke titik B di sini jaraknya 3,6 cm. Kemudian di sini dari titik A sampai titik Q ya, ini ada jaraknya 2 cm. Kemudian dari Q ke titik M ini 3 cm. Dari gambar ini kita bisa membuat perbandingan sebagai berikut ya. Diketahui pada gambar di atas BM ini sejajar dengan PQ ya, sejajar dengan PQ. Sehingga
AP berbanding PB sama dengan AQ berbanding QM. AP di sini X satuan, kita gantikan X ya. PB 3,6 cm, kita taruh di sini 3,6 sama dengan AQ di sini 2 cm ya, AQ 2 cm, QM 3 cm. Sehingga kita peroleh X berbanding 3,6 sama dengan 2 berbanding 3. Kemudian kita kalikan silang, X kali 3 sama dengan 3,6 kali 2. Ya, X kali 3 sama dengan 3X, 3,6 kali 2 sama dengan 7,2. Sehingga X sama dengan 7,2 dibagi 3 sama dengan 2,4. Jadi nilai X adalah 2,4 cm. Contoh yang berikutnya, ya, perhatikan gambar berikut, tentukan nilai A. Ya, ini nilai A. Diketahui pada gambar di atas bahwa BM sejajar dengan PQ. Maka MQ berbanding QA, ya, MQ berbanding QA sama dengan BB berbanding PA. Di sini MQ A satuan A cm, QA 5 cm, ya. BP 9,6 cm, ya. PA 6 cm. Sehingga kita miliki perbandingan A berbanding 5 sama dengan 9,6 berbanding 6. Kita lakukan perkalian silang, A kali 6 sama dengan 5 kali 9,6. Ya. 6A sama dengan 48, berarti A sama dengan 48 dibagi 6 sama dengan 8. Jadi nilai A adalah 8 cm. Contoh berikutnya, perhatikan gambar berikut, tentukan nilai X. Ini anak, ini nilai X-nya ya nak ya di sini. Ya. X ini sejajar dengan 3 cm ya. Kemudian di sini ada 6, di sini ada 4 cm. Maka kita bisa membuat perbandingan X per 3 sama dengan 6 ditambah 4 per 6. Ya. X per 3 sama dengan 10 per 6. Kita kalikan silang, 6X sama dengan 3 kali 10. X sama dengan 30 dibagi 6. Dari mana 30? Dari 3 kali 10. 30 dibagi 6 hasilnya 5. Ya, sehingga nilai X sama dengan 5. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang baru Ibu sampaikan dan dapat mengerjakan tugas yang akan Ibu kirim di WA grup matematika. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama kalian masing-masing untuk menutup pembelajaran ini. Bagi yang beragama Islam, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.